Tatapan Pangeran Guru sudah cukup memberi jawaban tegas bagi tabib wanita dari pesisir Blambangan ini. Baiklah Kisanak, saya terima keris tanpa rangka itu. Pangeran Guru tersenyum. Jawaban yang bijak, Nyimas. 3 hari di muka kami akan datang lagi. Silakan Nyimas sendiri yang menentukan tempat tanding jurit tersebut. Nyi Endang Dharma hanya tersenyum. Tak lama ke-25 pangeran dari pulau Sawarna Bumi ini meninggalkan pondok Mungil Lembah Bojong Sari. Maaf Nyimas, ada apa Paman Ragil? Apa tidak sebaiknya aku Wiralodra kita beritahu masalah ini? Tentu Paman, bagaimanapun juga kita tamu di padukuhan ini. Orang tua berjubah hitam ini menganggukkan kepalanya berulang kali. Nan jauh di seberang lautan Pulau Kaswari, pegunungan salju abadi Jaya Wijaya, di sebuah gua 1001 jalur buntu, satu sosok ramping tampak terpejam dalam semedinya. Hebatnya dari berbaju kuning ringkes ini bersila di atas lahar yang bergolak tanpa merasakan panas sedikit pun. Anak manusia, buka matamu, tapamu telah usai. Darah berbaju kuning perlahan membuka kedua matanya, lalu menyusun kedua tangannya di atas kepalanya. Deng, tanpa raga, ujar Darah berkulit sawo matang ini terkezima. Apa rencanamu anak manusia? Dengan ilmu dari Deng, aku akan ku cari Wong Agung Manwari dan pemuda dari Jawa itu. Mereka lah yang telah menjebakku di sini. Setelah itu, Kedaton Jayapurnatala akan kubumi hanguskan dengan lahar Jaya Wijaya. Hahaha. Dendam hahaha adalah bagian dari diriku. Tapi ingat, begitu dendammu terbalas kau harus kembali ke sini. Jiwamu telah kau jual pada kami, iblis kerak bumi. Aku mengerti Daeng. Bagus, pergilah ke tanah Jawa Dipa. Kedua musuhmu ada di pulau itu. Ketika gema tawa yang membahana itu hilang, sesosok Darah berbaju kuning pun tampak raib amblas ke dalam lahar panas yang menggelegak. Bola jagat bergulir ke arah barat ketika ke-25 pangeran dari pulau Sawarna Bumi sampai di sebuah teluk yang sangat besar. Di atas tebing curam tertancap tiang berbendera kepala harimau kumbang dengan sepasang taring bakilat manakala terpendar mentari senja. Angkuh Pangeran Guru, dunia memang sempit. Kau benar Malin Alit. Kabar angin itu benar adonyo. Buronan kerajaan Mulawarman ada di pulau ini. Belum kering ucapan pangeran dari tanah seberang ini. Dari bibirnya, sesosok pemuda dengan akar bahir di kedua lengannya tampak berdiri tegak, langka di hadapan ke-25 pangeran ini. Badrun Ali, Wangka Disiko, Angko Pangeran Guru, kalian nih pasti diutus Istana Pagruyung untuk menangkap kami. Badrun Ali, Ambo telah dengar kisah Angko Mudo Sutanan Kayo. Tapi Ambo ke tanah Jawa Dipa ini tidak ada sangkut paut dengan masalah kalian orang-orang partai Taring Bakilat. Lalu apa tujuan Wang nih kemari? Sebuah teriakan menggema disusul melesatnya satu sosok yang kini tengah berdiri di samping Badrun Ali. Sultan Alam, apa kabar Wang? Tak usah basa-basi Angku Pangeran Guru. Kalian memang tidak pernah berubah. Katakan, apa tujuan Wang ke Teluk Agung nih? 3 hari di muka, datanglah ke Lembah Bojong Sari. Angko Pangeran Guru, bukankah itu tempat tinggal tabib wanita Nyimas Endang Dharma? Ada keperluan apa kalian di Siko? Kami akan tanding jurit sebagai sesama orang awak. Apa kalian akan mendukung Ambo? Kami datang damai. Maaf Ambo tak mencari lanti.
terjungkat di negeri orang. Tapi kalau kalian berurusan dengan tabib itu, kami orang-orang partai Taring Bakilat tidak akan tinggal diam. Maksud angko mudo, kami berutang nyawa. Mamak Ambo, Bilung Mangkuto, nyawanya telah ditolong oleh tabib itu ketika perahu kami karam diterjang badai. Sayang, ternyata kita tak sejalur, angku mudo. Terserah apa kata angko Pangeran Guru. Pangeran Guru hanya tersenyum, namun tak dinyana. Dengan gerakan kilat sebilah badik melesat dari lengan jubahnya membesit dada kiri angku mudo Sultan nan kayu. Sesenpi lagi badik terbang mengerang. Guru menancap tepat di dada kiri ketua partai Taring Bakilat. Sekelebat bayangan hitam memampasnya dari samping hingga pangeran dari Pulau Sawarna Bumi ini terjajar beberapa langkah ke belakang. Sedangkan badai terbangnya tampak menancap dalam pada sebatang pohon yang kemudian secara otomatis melesat kembali dalam lengan jubah Pangeran Guru. Seorang pemuda bergelang akar bahar berdiri di antara kedua pangeran dari kepulauan Andalas ini. Licik, tukas pemuda yang ternyata Badrun Ali. Ambo cuma menjajal kesigapan orang-orang partaimu. Ambo tahu ketua kalian tidak akan bisa dirobohkan dengan mudah. Tak usah bersilat lidah Pangeran Guru. Sebelum uang menyentuh ketua kami, hadapi Ambo terlebih dahulu. Raut wajah Pangeran Guru semburat semerah sega. Rahangnya tampak terketup, kedua tangannya perlahan terkepal. Sudahlah, tak ada gunanya kita memperpanjang urusan. Angku Pangeran Guru, Ambo selaku ketua partai Taring Bakilat mengharapkan angku meninggalkan tempat kami dengan damai. Pangeran dari tanah seberang ini hanya menyunggingkan senyum di kulum. Angku mudo alaman kayu, jangan kira Ambo ber-25 meninggalkan tempat ini karena takut. Ambo tunggu di lembah Bojong Sari 3 hari dari sekarang. Tidak diminta pun, kalau menyangkut tabib Nyimas Endang Dharma, Ambo akan datang. Tak menunggu lama, ke-25 pangeran dari tanah seberang ini melesat meninggalkan Teluk Agung, markas partai Taring Bakilat. Aki Tinggil tampak termangu di tempat duduknya. Tasbih pulam hijau bergemercik di sela-sela jari tangannya. Dipandangnya kedua orang yang tampak duduk terpekur di hadapannya. Nyimas, ini masalah serius, menyangkut ketentraman seluruh padukuhan. Apalagi aku, Raden Wiralodra, tidak ada di tempat. Saya tahu, Aki Tinggil, namun saya tidak punya pilihan lain. 20 pangeran dari tanah seberang itu telah memutuskan sendiri. Memang pilihan yang sulit. Semoga Nyimas selalu di dalam lindungan Gusti Allah. Berarti saya diizinkan, Kiai. Berhati-hatilah Nyimas. Jawaban tangan kanan aku Raden Wiralodra, Ki Tinggil, cukup membuat tabib wanita dari pesisir timur Belambangan ini melegahkan rongga dadanya. Senja temaram melingkupi padang sabana di kaki bukit di mana ke-25 pangeran dari Pulau Sawarna Bumi mendirikan tenda. Pangeran Guru termenung di hadapan bara api unggun yang bergemercik di lamun api. Sesekali pemuda gagah berjubah putih ini mengusap wajahnya. Matanya menerawang menembus kepekatan langit tak berbintang. Masih jelas teringat di telinganya sabda Raja Paguruyung yang adalah ayahandanya. Pangeran, apa tekadmu sudah bulat? Betul Ayahanda Prabu. Tapi itu kan cuma mimpi, Pangeran. Ayahanda, hamba yakin ini bukan sekedar mimpi. Wanita itu begitu anggun dan pantas menjadi pendamping Ananda. Baiklah, kapan Ananda pergi ke Jawa Dwipa? Hari ini juga. Ananda akan bawa ke-24 murid pilihan. Maharaja Paguruyung hanya mengangguk-angguk. Hatinya bergetar ketika melihat sang putra mahkota membalikan punggungnya. Firasat mengatakan dirinya tak akan pernah ketemu lagi dengan putranya itu. Tapi segera ditepisnya. Angku Pangeran Guru, apa yang angku pikirkan? Pemuda berjubah putih ini tersentak dari lamunannya. Kau malilin alit. Apa semua temanmu sudah tidur? Angku mudo, sebaiknya rehat juo. Pangeran Guru hanya tersenyum. Tak lama pemuda ini tampak
masuk ke dalam tendanya sementara malam mulai merambat ke dini hari. Dentuman keras memaksa Pangeran Guru yang tengah tertidur lelap melompat dari pembaringannya. Dengan sigap pemuda gagah ini keluar dari tendanya, sedang rekan-rekannya yang lain tampak terpaku memandang ke arah utara di mana kobaran api dan jerit kesakitan membahana merobek temaramnya langit di ambang fajar. Apa yang terjadi? Angku Pangeran, ada kebakaran di arah utara. Ayo kita lihat. Tak menunggu lama, ke-25 pangeran dari tanah seberang ini melesat ke arah kobaran api. Alangkah terkejutnya pemuda berjubah putih ini. Di hadapan matanya sebuah desa hampir hangus dan rata dengan tanah. Mayat-mayat bergelimpangan menyisakan bau daging yang tak berbakar. Rumah-rumah roboh, pohon bertumbangan hangus. Astagfirullah. Semua menyingkir. Lahar panas meluluh lantakkan desa. Dengan sigap Pangeran Guru dan yang lainnya mengevakuasi orang-orang yang sempat selamat ke tempat yang lebih aman. Sementara lahar panas tampak mulai melumat jauh ke tengah desa. Aneh, tidak ada gunung meletus atau gempa. Dari mana datangnya lahar panas ini? Angku Pangeran Guru. Ambo tak tahu. Cepat kita bawa orang-orang ini ke arah bukit di sebelah sana. Kita semua orang bergerak ke arah bukit. Sekilas mata tajam Pangeran Guru menangkap keginjilan pada lahar yang bergerak ke arahnya. Malin Alit dan kalian semua bergegas mendaki ke atas bukit. Angku Pangeran, sendiri mau kemana? Jangan banyak cakap, bergegaslah. Tidak menunggu komando kedua kalinya, semuanya mulai mendekati ke atas bukit. Tampakkan wujudmu, tiap Pangeran Guru lantang. Lahar panas membara di hadapannya mendadak terhenti, perahal membentuk satu sosok samar seorang darah berkulit sawo matang, berbaju kuning dan lesung pipi di kedua pipinya. Tajam juga waskitamu orang gagah. Siapa Wang ni? Aku Mindiwahi, Dewi Lahar Kerak Bumi. Kenapa Wang menghancurkan desa? Apa salah penduduknya hingga orang serancak Wang tega berbuat ni? Ah, orang gagah, pandai kau merayu. Aku suka, bergabunglah denganku. Wang belum jawab pertanyaan Ambo. Ah, tak sabaran anian nih orang awak. Dengar aku jauh-jauh dari Pulau Kasuari ke tanah Jawa Duepa ini mencari Wiralodra. Aku Lembah Cimanuk dan Wong Agung Manokwari. Apa kau mengenalnya? Mindiwahi, Ambo cuma tahu Wiralodra. Aku pendukuhan ini. Ada urusan apa Wang? Jangan banyak tanya. Bagaimana dengan tawaranku? Maaf, Ambo tak sudi berserikat dengan iblis. Sayang sekali kau harus mati di tanganku. Perlahan tubuh jelita Mindiwahi berkelebet ke arah Pangeran Guru dengan 10 cakar membersih hewan panas tak terkira. Sedang jalur-jalur lahar melingkupi seluruh raganya. Mindiwahi alias Dewi Lahar Kerak Bumi menghilangkan kedua tangannya ke depan. Lahar panas bergulung di tubuhnya pendar menjadi puluhan jalur maut siap meluluh kelantakan apapun yang ada di depannya. Sedang Pangeran Guru dengan tenang menggeser kuda-kuda pertahanannya. Pemuda ini lantas menyelubung seluruh tubuhnya dengan hawa inti yang berpusat di dalam pusarnya. Tampak cahaya kuning keperakan terpancar. Orang gagah ini, kesempatan terakhir, putuskan. Lakukan saja Mindiwahi. Didahului bentakan membahana dari berbaju kuning ini melintingkan tubuhnya ke atas bersalto beberapa kali di udara. Seketika itu juga jalur-jalur lahar berbentuk padang melesat ke titik mematikan Pangeran Guru. Buang. Kembali dentuman keras mengguncang pada dataran padang sabana. Kobaran api melamun rerumputan dan pepohonan menjadi bara api. Pangeran Guru terperangah dibuatnya. Siapa gadis ini sebenarnya? Matanya memancarkan bara dendam tak berujung. Belum selesai Pangeran Guru membetin, kini Mindiwahi telah 3 langkah di hadapannya. Jalur lahar kembali menyerang dengan ganas. Pemuda dari seberang ini dengan sigap melompat ke cabang pohon yang lebih tinggi, tapi kembali jalur lahar membuatnya orang gagah. Hanya itu kemampuanmu, menghindar dan berlari. Pangeran Guru agak terpancing dengan ucapan Dewi Lahar Kerak Bumi, tapi naluri bertempur pemuda ini mendorongnya untuk waspada. Kalau Ambo menghindar terus habis tenaga nih. Dalam kebingungannya pemuda ini lantas
Ingat sesuatu perlahan, kuda-kudanya terbuka, matanya tampak terpejam, bibirnya bergumam berkepanjanganlah. Hal mana membuat Mindiwahi mendapat kesempatan melancarkan pukul jalur lahar dengan telak. Tersentil lagi lahar panas menghujam tubuh Pangeran Guru. Walayuduhu duas. Lahar yang semula bergolak panas mendadak berubah menjadi air yang sejuk ketika menyentuh kulit Pangeran Guru. Disusul raungan mirip serigala dari Dewi Lahar Kerak Bumi. Sesaat kemudian tubuhnya tampak hancur cerai-berai menjadi serpihan air. Alhamdulillah, gumam Pangeran Guru yang langsung berkelebat ke arah bukit di mana rekan-rekannya mengevakuasi orang-orang desa yang selamat dari keganasan Dewi Lahar Kerak Bumi. Pada saat yang bersamaan dengan hancurnya raga Dewi Lahar Kerak Bumi alias Mindiwahi, Endang Dharma dan Aki Ragil yang kebetulan melintas dari daerah tersebut tersentak kaget ketika mendengar dentuman yang membahana. Dengan sigap keduanya menuju tempat tersebut. Namun ketika mengetahui Pangeran Guru berada di tempat tersebut, tabib wanita dari pesisir Belambangan ini memilih menghindar dan memerintahkan Aki Ragil mengarahkan kereta yang ditarik 2 ekor lembu agar segera cepat sampai di lembah Bojong Sari. Fajar sidik semburat di ufuk timur, di mana ke-25 pangeran dari Pulau Warna Bumi bahu-membahu membangun pecentilan atau desa bersama para penduduk yang tersisa dari keganasan Dewi Lahar Kerak Bumi. 2 hari lamanya pekerjaan itu baru rampung sebagian, sedang sisa-sisa lahar yang membeku lambat laun menjadi karang yang hangus atau gosong. Kelak puluhan tahun di muka pecentilan itu terkena abrasi oleh gerusan gelombang air laut Jawa dan orang-orang menamainya Pantai Karang Gosong atau Karangsong. Konon sampai sekarang Karang Gosong itu masih ada, tapi keberadaannya terselimuti tabir kabut misteri. Allah alam bisawab. Tuan Pendekar, saya Walang Pangukir atas nama kepala dusun mengucapkan banyak terima kasih. Sudah menjadi kewajiban kita saling membantu dalam kesusahan Aki. Tinggallah bersama kami di sini Tuan Pendekar. Kilurah, besok saya harap Aki datang ke lembah Bojong Sari. Bukankah di sana tinggal tabibnya Nyimas Endang Dharma? Ada keperluan apa Tuan Pendekar dengan tabib wanita itu? Saya akan tanding jurit dengan tabib itu. Kepala dusun itu tampak terperangah sejenak. Memang belakangan ini banyak kalangan pendekar menantang kehebatan kanuragan dari Nyimas Endang Dharma. Ternyata Tuan Pendekar salah satunya. Aki, sebenarnya saya menantang Nyimas Endang Dharma bukan untuk menjajal olah kanuragannya. Maksud Tuan Pendekar, Aki Walang. Tabib wanita itu mengajukan syarat ketika saya meminangnya untuk dijadikan pendamping hidup. Siapapun yang bisa mengalahkannya dalam tanding jurit, syarat yang aneh. Tapi baiklah, saya bersama penduduk dusun akan datang mendukung Pendekar. Terima kasih atas dukungannya, Aki Walang Pangukir. Sudah hampir setengah jam keduanya berdiri berhadapan, agaknya tengah mengukur kekuatan lawannya. Walau keduanya sama-sama mematung, sebenarnya pertempuran sengit tengah berlangsung di dalam pikiran masing-masing. Kiai Tinggil, apa yang terjadi sebenarnya? Aki Ragil, lihat dengan mata batinmu. Pangeran Guru melintingkan tubuhnya ke udara disusul dengan melingkar beruntun ke arah Nyimas Endang Dharma. Tabib wanita ini memiringkan tubuhnya ke samping dengan sisi tapak tangan kanan membabat dari atas ke bawah dengan cepat. Tak ayal pemuda dari tanah seberang ini mengubah jurus tandangannya menjadi sapuan kaki. Justru pada saat itulah Nyimas Endang Dharma telah berada sejengkal di atasnya dengan rumit menghujam ke arah hulu hati Pangeran Guru. Buah! Tubuh pangeran dari Warna Bumi yang tampak mematung bergerak sesaat. Perlahan-lahan kelopak matanya membuka lalu mengusap dada dengan telapak tangan kirinya. Nyimas, terima kasih atas pelajarannya. Tabib wanita dari pesisir timur Belambangan ini hanya tersenyum. Pangeran tidak usah sungkan, silakan. Pemuda berjubah putih ini melesatkan tubuhnya ke depan dengan telapak tangan terbuka. Walau terpaut 10 langkah angin pukulannya mampu mengibarkan beberapa helai rambut Nyimas Endang Dharma. 100 jurus berlalu sudah, tapi belum tampak tanda-tanda siapa yang kalah atau sebaliknya. Hal mana membuat Kiai Tinggil tampak risau. Kiai, tidak usah khawatir. Bukankah tidak sekali ini Nyimas tanding jurit? Tangan kanan aku Wiraloda ini tampak menghela napas dalam
Aki Ragil, bukan itu yang aku risaukan. Kalau terjadi sesuatu, bagaimana tanggung jawabku pada aku, Wiralodra? Beberapa waktu sebelumnya, perempuan separuh baya ini tampak mengusup rambut putranya dengan kasih. Ananda, kalau itu sudah tekadmu, berangkatlah, doa ibunda selalu menyertaimu. Ibunda, Ananda pasti kembali dengan calon pendamping Ananda. Perempuan ini hanya mengangguk, sekuat tenaga ditahannya agar air matanya tidak jatuh menetes. Ananda, berikan gelang ini jika Ananda berhasil menemui gadis dalam mimpi Ananda. Permaisuri Paguyung ini lantas melepas salah satu gelang yang melingkar di lengannya. Dengan bergetar Pangeran Guru menerimanya. Kembali lagi ke sebuah pertarungan antara Pangeran Guru dan Nyimas Endang Dharma. Pada jurus yang ke-300, Pangeran Guru tampak terdesak. Mendadak di udara mendesing suara yang langsung membesit ke arah Nyimas Endang Dharma. Tiga suara patahan senjata terdengar. Licik, kenapa kau membokong dengan senjata rahasia, Pangeran Guru? Bukan aku yang melakukannya, Nyimas. Melihat hal itu, Manak Senggarung dan Aki Ragil melompat ke arena disusul ke-20 oleh 4 Pangeran Seketika. Suasana menjadi kacau dan tak terkendali. Pertempuran yang tak seimbang pun pecah. Dalam pada itu sebuah sebetan maut menembus dada sebelah kiri Pangeran Guru. Pemuda berjubah putih ini ambruk bersimbah darah. Sekelebat bayangan membawanya ke pinggir arena. Pangeran Guru. Pemuda ini dengan berat membuka matanya, bibirnya tersenyum. Sultan Alam, Angku Datong Jowo. Pangeran, jangan banyak bicara dulu. Dengar Sultan, ajalku sudah dekat. Tolong berikan gelang ini pada Nyimas Endang Dharma. Perlahan Pangeran Guru mengangsurkan gelangnya. Langsung disambut Sultan Alam nan kayu. Bundo, maafkan Ananda. Pangeran, bertahanlah. Pemuda berjubah putih ini hanya tersenyum. Pandangannya mulai sayu dan gelap. Sedikit kemudian kepalanya terkulai ke samping kanan. Saat berikutnya ke-24 muridnya menyusul menemui ajal. Di langit tampak mendung bergulung berwarna kelabu. Rintik hujan turun dengan deras mengguyur lembah Bojong Sari. Hujan mengguyur lembah Bojong Sari dengan derasnya. Dan jenazah Pangeran Guru beserta ke-24 muridnya disemayamkan di pendapa rumah Nyimas Endang Dharma. Aki Ragil, hal inilah yang aku khawatirkan ternyata terjadi juga. Kiai, sudah suratan takdir kita manusia tidak bisa melawan ketentuan ilahi. Aku Wiralodra pasti kecewa dengan semua ini. Aku gagal mengemban amanatnya. Saya yang bertanggung jawab atas semua kejadian ini, Ki. Nyimas Endang Dharma yang sedari tadi diam terpukul angkat bicara. Kalau aku marah, saya siap menerima apapun hukumannya. Hanya saya masih sangat dengan kematian Pangeran Guru ini. Maksud Nyimas, siapa pembunuh Pangeran Guru yang sebenarnya? Karena saya tidak merasa melakukannya. Kiai Tinggil sesaat memandang keluar di mana hujan semakin deras mengguyur bumi. Memang waktu itu suasana kacau, namun sepintas sebelum Pangeran Guru ambruk, seberkas sinar sempat menembus dada kirinya. Seorang tampak beringat sud mendekati ketiganya. Maaf, saya Walang Pangukir, Lurah Pencantilan. Dari tadi saya mendengar percakapan Andika bertiga. Mungkin keterangan saya ini bisa sedikit memperjelas sesuatu. Silakan Ki Lurah. Ketika saya memandikan jasad Pangeran Guru, di dada sebelah kirinya tertancap sebilah karang hitam. Saya yakin peluknya Dewi Lahar Kerak Bumi. Siapa dia, Ki Lurah? Wanita ganas penyebar maut. Dengan singkat, Lurah Walang Pangukir menceritakan kejadian 3 hari yang lalu saat Dewi Lahar Kerak Bumi atau Mindiwahi yang tengah mencari aku Wiralodra dan Wong Agung Manokwari memporak-porandakan dusunnya. Lurah, benar, 2 hari yang lalu saya bersama Aki Ragil sempat melihat Pangeran Guru bertarung dengan sesosok wanita dengan lahar di sekujur tubuhnya, tapi hancur menjadi air ketika menyentuh Pangeran Guru. Berarti wanita itu pelakunya. Aduh, ada urusan apa Dewi Lahar Kerak Bumi di pedukuhan Lembah Cimanuk? Aki Tinggil ketika kami mendekati bukit menghindari lahar panas. Wanita itu menanyakan aku Wiralodra dan Wong Agung Manokwari pada Pangeran Guru. Ujar Lurah Walang Pangukir menjelaskan. Urusannya semakin rumit. Wong Agung Manokwari sahabat aku dari Pulau Kaswari. Ada silang sengketa apa antara keduanya dengan Dewi Lahar Kerak Bumi ini? Hujan telah reda.
Prosesi pemakaman ke-25 Pangeran dari Suwarna Bumi telah usai, tapi sesuatu terjadi. Jasad Pangeran Guru yang akan dikebumikan sirna. Yang tersisa hanya kain kafan yang menebarkan aroma wangi semerbak bunga melati ke seluruh ruangan. Ke-24 pangeran beserta kain kafan Pangeran Guru dimakamkan di belakang Masjid Bojong Sari. Kelak puluhan tahun mendatang, saat pedukuhan Lembah Cimanuk menjelma menjadi kota kadipaten, pemakaman itu oleh penduduk setempat dikenal sebagai makam Pangeran Slawe. Konon mitos yang berkembang, bila kita menghitung jumlah makam yang ada di area makam Slawe, hasil akhir dari setiap orang berbeda. Ada yang 23, 24, bahkan lebih dari itu. Wallahu a'lam bishawab.